Kemudian hadis selanjutnya 327 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sama tadi sahabat ini yang mulia, dari Nabi SAW beliau bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Orang yang menyambung hubungan silaturahim bukanlah orang yang membalas menyambungnya. Orang yang menyambung hubungan silaturahim bukanlah orang yang membalas menyambungnya. Tapi orang yang menyambung hubungan silaturahim adalah orang yang apabila kerabatnya memutuskan hubungan silaturahim, dia berusaha menyambungnya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kedudukan dan keutamaan silaturahim. Dan makna di sini jangan difahami potongan hadis yang pertama, orang yang menyambung hubungan silaturahim bukanlah orang yang membalas menyambungnya. Bukan berarti, oh kalau orang ziarah kita balas dengan ziarah berarti kita belum silaturahim. Bukan itu yang dimaksud. Maksudnya adalah puncak pahala silaturahim bukan karena kerabat kita nyambung hubungan sama kita. Dia datang jadi, oh ini orang datang saya datang. Jadi kita kayak milih-milih. Orang yang tidak datang kita nggak datangin. Jadi kata Nabi SAW, justru puncak pahala silaturahim adalah orang yang apabila kerabatnya memutus hubungan dengannya, dia malah menyambungnya. Ada kerabat-kerabat Anda justru yang menganggap remeh karena ekonomi kita lebih rendah, pendidikan kita lebih rendah, mungkin kita punya kekurangan fisik misalnya, atau paras wajah. Mereka anggap remeh. Kita tetap tidak pernah merasa itu gangguan untuk silaturahim dengan mereka. Tentu di sini silaturahim jangan selalu digambarkan teman-teman sekalian datang ke rumahnya. Mungkin ada orang tidak suka datang ke rumahnya. Tapi kan silaturahim itu misalnya menjawab salamnya, menjawab undangannya, menjenguk kalau sakit, ya. Kalau minta nasihat kita nasihatin, banyak yang kita bisa lakukan. Banyak yang kita bisa lakukan. Jadi justru puncak silaturahim kalau kita menyambung orang yang memutus kita. Kemudian hadis 328, ini tadi satu hadis yang kita ambil ya. Pelajaran maksud saya. Hadis 328 bunyinya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqul, man wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kalau tadi hadis sebelumnya hadis riwayat Bukhari. Rahim itu tergantung di arsy. Rahim itu tergantung di arsy. Dia berkata, siapa yang menyambungku, maka Allah menyambungnya. Dan siapa yang memutusku, maka Allah akan memutusnya. Hadis ini mulia menjelaskan kepada kita, sebagaimana pernah kita jelaskan hadis sebelumnya ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala pada saat menciptakan rahim lalu mengatakan, apakah kau suka aku menyambung hubungan dengan orang yang menyambungmu dan memutus hubungan dengan orang yang memutusmu? Kata rahim iya. Jadi rahim itu sendiri ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tergantung di arsy-Nya Allah, di singgasananya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan dia wewenang untuk menyampaikan kepada kita sebagaimana sampai sekarang. Dia mengatakan, aku, ya, atau siapa yang menyambung hubungan denganku, atau menyambung silaturahim dengan kerabatnya, maka Allah pun akan menyambung hubungan dengannya. Maksudnya Allah akan memenuhi kebutuhannya, memaafkan kesalahannya, meninggikan derajatnya. Dan siapa yang memutusku, sengaja nggak mau lanjutkan hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabatnya, maka Allah pun akan memutus hubungan dengannya. Kemudian hadis 329, hadis selanjutnya dari Ummul Mukminin 329 ini ya, 329 dari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha, annaha a'taqat walidatan ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله إني أعتقت والدتي قال أو فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Bahwasanya dia memerdekakan seorang budak wanita tanpa meminta izin Nabi SAW. Sampai lakukan Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Maka pada hari giliran Rasulullah SAW berada di rumahnya, dia berkata, wahai Rasulullah, apakah anda tahu bahwasanya saya telah memerdekakan budakku? Beliau bertanya, apa kamu telah melakukannya? Dia menjawab, iya. Maka beliau SAW bersabda, sungguhnya seandainya kamu memberikannya kepada kerabatmu dari pihak ibu,
tentu pahalamu lebih besar lagi. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim. Hadis ini menyebutkan tentang bagaimana keutamaan Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah salah satu wanita Yahudi yang masuk Islam dan menikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dari Ummul Mukminin. Ini juga nama yang mulia ya, yang bisa digunakan untuk anak-anak kita. Ya, kita bisa memilih nama-nama istri Nabi SAW ya. Maimunah, kemudian Sofia, Aisyah, Hafsah, Sauda ya. Banyak yang kita bisa, Khadijah yang bisa kita pakai nama-nama mereka ya. Juwairiyah, ini nama-nama yang mulia yang semestinya tidak luput dari kaum muslimin untuk menamakan anak perempuan mereka dan niat supaya punya kedudukan seperti Ummul Mukminin. Dia menceritakan tentang masalah memerdekakan seorang budak wanita tanpa meminta izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil pelajaran yang kedua. Pelajaran yang pertama tadi kedudukan Maimunah dan tentang beliau adalah salah satu Ummul Mukminin, istri Nabi SAW. Dan yang menjadi istri Nabi SAW di dunia akan menjadi istri Nabi SAW di akhirat. Ini kemudian tersendiri tentunya. Kemudian yang kedua adalah hukum membebaskan budak dalam Islam. Jadi punya keutamaan tersendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyebutkan fatahriru raqabah, fakku raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Budak-budak ini biasa di zaman dulu ditemukan di pasar-pasar perbudakan ya. Baik tawanan perang yang dijual ya, ataupun orang-orang bebas tapi dirampok di jalan sehingga diperjualbelikan sana sini hanya menjadi budak. Ada orang seperti itu. Maka dalam Islam kalau ini ada, kita dianjurkan bebasin budak. Budak laki-laki atau budak perempuan ya. Maka Maimunah menyampaikan radhiyallahu anha, dia memerdekakan budak wanitanya tanpa meminta izin Nabi SAW. Jadi ada keutamaan membebasin budak ya. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seorang istri izin kepada suami. Walaupun itu harta dia. Ini ada hukum tersendiri dalam syariat kita. Sebagai bentuk penghargaan terhadap suami, maka kalau mau melakukan apapun, izin pada suami. Walaupun itu harta ibu. Harta warisan misalnya. Saya mau membantu si fulan, saya mau memberi ini, saya mau bangun masjid. Minta izin sama suami. Itu adalah bagian daripada hal yang dianjurkan. Walaupun ada sebagian pendapat ulama mengatakan, kalau itu dasarnya harta dia pribadi, boleh saja. Dia mengeluarkan, baru dia sampaikan ke suaminya. Tapi kalau murni harta suami yang dititipkan, kayak nafkah bulanan, walaupun dia mau bersedekah, dia harusnya izin. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah dia mengatakan setelah itu, ya Rasulullah, apakah anda sudah tahu kalau saya memerdekakan budakku, artinya hartaku, milikku ini. Kata Nabi SAW, apa kau sudah bebasin? Dia mengatakan iya. Di sini kita ambil pelajaran lain lagi bagaimana muamalah seorang suami pada istri. Ini pelajaran yang keempat dari hadis. Bagaimana harusnya suami bertoleransi pada istrinya, walaupun itu hak dia. Sekarang kan harusnya Maimunah izin dulu sama Nabi SAW baru bebasin budak. Tapi karena dia sudah terlanjur lakukan, maka bagaimana kebijakan Nabi SAW yang luar biasa sebagai suami, nggak lagi menghardik istrinya, nggak mengatakan, kenapa kau berani lakukan, kenapa tidak izin saya, nanti tidak sah, apalah. Nggak. Itu terjadi, kata Nabi SAW, apa kau sudah bebas? Dia mengatakannya. Jadi seakan-akan pertanyaan Nabi SAW ini keridoan beliau. Udah gak apa-apa. Kalau kau sudah bebasin gak ada masalah. Jadi seperti itu rumah tangga. Mudahkan urusan. Selama itu perbuatan baik ya sudah. Pelajaran yang terakhir yang kelima adalah Nabi SAW memberikan masukan. Mengatakan seandainya kau memberikannya kepada kerabatmu dari pihak ibu, tentu pahalamu lebih besar lagi. Artinya dari bahasa ini Maimunah dianjurkan oleh Nabi SAW, daripada kau bebasin budak, hadiahkan saja kepada kerabat orang tuamu. Sebagai bentuk silaturahim, mungkin bisa membantu di rumah mereka, mungkin bisa bermanfaat buat mereka. Dan ini jadi saksi bahasan kita potongan terakhir, wasiat Nabi SAW atau nasihat Nabi SAW kepada istrinya Maimunah radhiyallahu anha, agar memberikan apapun yang dia mau sedekahkan karena Allah SWT kepada kerabat
orang tuanya. Selanjutnya hadis 330 dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Asma adalah anak Abu Bakar, sahabiat perempuan. Abu Bakar adalah sahabat. Maka kita bilang radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaituhu atau fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu qadimat alayya ummi wa hiya ragibah afa asilu ummi qala na'am sili ummiki atau ummaki." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Pada masa perjanjian Rasulullah SAW, ibuku yang masih musyrik, masih dalam keadaan kafir, pernah mendatangiku. Ini kata siapa? Asma. Ya. Asma ini istrinya Zubair bin Awam, anak daripada Abu Bakar. Kebetulan ibunya Asma ini dalam keadaan kafir. Jadi pada saat Abu Bakar masuk Islam, anak-anak masuk Islam, dia tidak mau ikut masuk Islam gitu. Maka setelah hijrah ke Madinah, ibunya ingin sekali ketemu sama Asma, tapi dalam keadaan kafir. Dia mengatakan pada masa perjanjian Rasulullah SAW, maksudnya perjanjian damai antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrik Mekah di Hudaybiyah di tahun 8, di awal-awal tahun 7 Hijriah kurang lebih ya. Kesepakatan Hudaybiyah itu. Kalau saya tidak salah kurang lebih tahun itu ya, 7 atau 8 salah satunya. Dia mengatakan pada masa perjanjian Rasulullah SAW dengan Quraisy tidak ada peperangan 10 tahun. Ibuku yang masih musyrika pernah mendatangiku. Ke Madinah maksudnya. Maka aku pun meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Aku berkata ibuku mendatangiku sedangkan dia menginginkan sesuatu dariku. Dia minta bantuan. Apakah aku boleh menyambung hubungan dengan ibuku? Maka jawaban Nabi SAW, iya, sambung hubungan dengan ibumu. Dan ini pelajaran tersendiri lagi yang kita bisa dapatkan tambahan insya Allah mutiara dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Yaitu tentang wajibnya melanjutkan silaturahim dan berbakti pada orang tua walaupun mereka dalam keadaan kafir. Selama mereka tidak menyuruh kita berbuat kemaksiatan kepada Allah, kita wajib bakti sama orang tua kita. Walaupun mereka itu tidak punya agama, atau musyrik, ateis, tetap kita berbuat baik. Dan berapa banyak subhanallah anak yang masuk Islam karena mereka bakti baik sama orang tuanya yang kafir, maka menjadi penyebab orang tuanya masuk Islam. Dan ini hukum tersendiri yaitu wajibnya seorang muslim sebagai anak bakti dengan orang tuanya yang kafir. Termasuk boleh menjamu di rumahnya, termasuk boleh memberikan hajatnya selama bukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Kalau dia minta beli patung misalnya, atau minum-minuman keras, atau narkotika, atau apa saja itu jangan dipenuhi. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik teman-teman sekalian, ini insya Allah bahasan kita. Kita akan lanjutkan pertemuan akan datang lagi masih di masalah yang sama, masih di bahasan yang kurang lebih sama. Ya, yaitu masalah bakti kepada kedua orang tua dan silaturahim di hadis 331 insya Allah.